Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, sempatkan menulis sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapat syafaat kelak di akhirat. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, sholat tahajud merupakan salah satu ibadah yang memiliki kedudukan istimewa dalam Islam. Ibadah ini dikerjakan pada malam hari setelah tidur dan menjadi salah satu amalan yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tahajud bukan hanya sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga menjadi waktu yang penuh keberkahan untuk bermunajat, memohon ampunan, serta menyampaikan berbagai hajat dan harapan kepadanya. Dalam banyak hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan keutamaan Qiyamul Lail atau sholat malam. Pada sepertiga malam terakhir, Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka pintu rahmatnya dan mengabulkan doa hamba-hambanya yang bersungguh-sungguh. Karena itu, para ulama menyebut tahajud sebagai salah satu amalan yang dapat mengubah kehidupan seseorang, baik dari sisi spiritual, mental, maupun sosial. Banyak orang soleh yang menjadikan tahajud sebagai rahasia kekuatan hidup mereka. Namun, sebagian orang sering bertanya, bagaimana tanda bahwa tahajud dan doa-doa kita mulai diterima Allah? Perlu dipahami bahwa dikabulkannya doa tidak selalu berupa terpenuhinya keinginan secara langsung. Terkadang Allah memberikan tanda-tanda perubahan dalam diri seorang hamba sebagai bukti bahwa ibadahnya diterima dan sedang diarahkan menuju kebaikan yang lebih besar. Berikut 6 tanda yang sering disebut para ulama berdasarkan petunjuk Al-Quran dan hadis. 1. Hati menjadi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu tanda paling nyata bahwa sholat tahajud yang dilakukan seorang hamba membawa pengaruh besar dalam hidupnya adalah semakin dekatnya hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedekatan ini bukan sekadar perasaan emosional sesaat, melainkan perubahan yang mendalam dalam cara berpikir, merasakan, dan menjalani kehidupan. Ketika seseorang rutin bangun pada sepertiga malam terakhir, meninggalkan kenyamanan tempat tidur demi berdiri menghadap Rob semesta alam, sesungguhnya ia sedang melatih hatinya untuk lebih mengutamakan Allah dibandingkan keinginan duniawi. Dari sinilah lahir ikatan ruhani yang kuat antara seorang hamba dengan Tuhannya. Hati yang sebelumnya sibuk dengan urusan dunia perlahan menjadi lebih sadar bahwa segala sesuatu berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia mulai merasakan bahwa hanya kepada Allah tempat bergantung, berharap, dan meminta pertolongan. Kedekatan hati kepada Allah seringkali ditandai dengan bertambahnya kenikmatan dalam beribadah. Jika dahulu seseorang merasa berat melaksanakan sholat, membaca Al-Quran, atau menghadiri majelis ilmu, maka setelah istiqomah dalam tahajud ia mulai merasakan kebahagiaan ketika melakukan semua itu. Ibadah tidak lagi dianggap sebagai beban, melainkan kebutuhan jiwa. Ia merasa ada yang kurang ketika tidak membaca Al-Quran, merasa gelisah ketika terlambat menunaikan sholat, dan merasa tenang ketika berzikir mengingat Allah. Perubahan seperti ini merupakan karunia yang sangat besar, karena tidak semua orang diberi kemampuan untuk menikmati ibadah. Banyak orang mampu beribadah secara fisik, tetapi sedikit yang mampu merasakan manisnya iman di dalam hati mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 3 perkara yang apabila terdapat pada diri seseorang, maka ia akan merasakan manisnya iman. Allah dan Rasul-Nya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Mencintai seseorang hanya karena Allah, dan membenci kembali kepada kekafiran sebagaimana ia membenci dilemparkan ke dalam api. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menjelaskan bahwa salah satu ciri hati yang hidup adalah merasakan manisnya iman. Tahajud menjadi salah satu sarana yang sangat kuat untuk mencapai kondisi tersebut. Ketika seseorang berdiri sendirian di malam hari, tidak ada yang melihat kecuali Allah, maka lahirlah keikhlasan yang semakin murni. Ia tidak sedang mencari pujian manusia, tidak sedang membangun citra diri, dan tidak sedang mengharapkan penghargaan dari siapapun. Semua yang dilakukannya semata-mata untuk Allah. Dari keikhlasan inilah tumbuh kecintaan yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dan kecintaan itu menjadi sumber kekuatan dalam menjalani kehidupan. Hati yang dekat kepada Allah juga lebih peka terhadap dosa dan maksiat. Jika sebelumnya seseorang melakukan kesalahan tanpa merasa bersalah, maka setelah Allah menerangi hatinya melalui tahajud, ia akan merasakan penyesalan yang mendalam setiap kali tergelincir dalam dosa. Bahkan dosa-dosa kecil yang dahulu dianggap biasa kini terasa berat di dalam hatinya. Kondisi ini bukan tanda kelemahan, melainkan tanda bahwa iman sedang bertumbuh. Para ulama menjelaskan bahwa salah satu ciri orang beriman adalah selalu merasa khawatir terhadap amal dan dosanya sendiri. Semakin dekat seseorang kepada Allah, semakin ia menyadari kekurangan dirinya dan semakin besar keinginannya untuk bertaubat. Selain itu, hati yang dekat kepada Allah akan lebih mudah menerima nasihat dan kebenaran. Ketika mendengar ayat Al-Quran, hadis Nabi, atau nasihat yang baik, hatinya tidak menolak dan tidak mencari alasan untuk menghindar. Sebaliknya, ia merasa tersentuh dan terdorong untuk memperbaiki diri. Inilah salah satu perubahan besar yang sering terjadi pada orang yang istiqomah dalam tahajud. Allah Subhanahu wa Ta'ala membersihkan hati mereka dari kesombongan, kelalaian, dan kerasnya jiwa. Akibatnya, mereka menjadi pribadi yang lebih rendah hati, lebih mudah bersyukur, lebih sabar menghadapi ujian, dan lebih kuat dalam menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika perubahan seperti ini mulai dirasakan dalam diri seseorang, maka itu merupakan tanda yang sangat baik bahwa tahajud yang dilakukannya telah menjadi jalan menuju kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Dimudahkan meninggalkan maksiat. Tanda berikutnya yang sering muncul pada orang yang istiqomah melaksanakan tahajud adalah kemudahan dalam meninggalkan maksiat. Banyak orang mengetahui bahwa suatu perbuatan adalah dosa, namun mereka tetap kesulitan untuk melepaskannya. Hal ini terjadi karena maksiat tidak hanya berkaitan dengan kebiasaan lahiriah, tetapi juga berkaitan dengan kondisi hati. Ketika hati dipenuhi oleh cahaya iman, seseorang akan memiliki kekuatan untuk melawan dorongan hawa nafsu. Sebaliknya, ketika hati lemah, maksiat akan terasa ringan dan mudah dilakukan. Tahajud menjadi salah satu ibadah yang mampu memperkuat hati sehingga seseorang memperoleh pertolongan dari Allah untuk meninggalkan kebiasaan buruk yang selama ini mengikat dirinya. Salat tahajud memiliki kekuatan spiritual yang luar biasa karena dilakukan pada waktu yang penuh keberkahan. Pada saat sebagian besar manusia sedang tertidur, seorang hamba memilih bangun untuk bermunajat kepada Allah. Dalam suasana yang sunyi dan tenang itu, ia mengakui dosa-dosanya, memohon ampunan, dan meminta kekuatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Semakin sering seseorang melakukan hal ini, semakin besar pengaruhnya terhadap jiwanya. Ia mulai menyadari bahwa setiap maksiat yang dilakukan menjauhkan dirinya dari Allah. Kesadaran ini kemudian tumbuh menjadi rasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ia lebih berhati-hati dalam menjaga perilakunya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ikutilah keburukan dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapusnya." Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ini menunjukkan bahwa amal soleh memiliki kemampuan untuk menghapus pengaruh buruk dosa. Tahajud termasuk salah satu amal soleh yang sangat agung. Ketika seseorang terus-menerus memperbanyak tahajud, maka hatinya akan semakin bersih dari noda maksiat. Dosa yang dahulu terasa nikmat mulai terasa pahit. Lingkungan yang dahulu disukai karena mendukung perbuatan buruk mulai ditinggalkan. Teman-teman yang mengajak kepada kemaksiatan tidak lagi menjadi tempat yang nyaman untuk bergaul. Semua ini terjadi karena Allah sedang mengubah arah hidupnya menuju jalan yang lebih baik. Kemudahan meninggalkan maksiat juga terlihat dari kemampuan seseorang untuk mengendalikan dirinya ketika godaan datang. Bukan berarti ia tidak pernah tergoda lagi, tetapi ia memiliki kekuatan yang lebih besar untuk berkata tidak terhadap dosa. Misalnya, seseorang yang dahulu mudah marah mulai belajar menahan emosinya. Orang yang dahulu suka berkata kasar mulai menjaga lisannya. Mereka yang dahulu lalai dalam menjaga pandangan mulai berusaha menundukkan mata dari hal-hal yang diharamkan. Perubahan-perubahan ini mungkin terlihat sederhana, tetapi sesungguhnya merupakan tanda pertolongan Allah yang sangat besar.
Sebab tidak ada yang mampu meninggalkan maksiat tanpa taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama menjelaskan bahwa salah satu balasan dari amal soleh adalah dimudahkan untuk melakukan amal soleh berikutnya dan dijauhkan dari perbuatan dosa. Oleh karena itu, jika seseorang mendapati dirinya semakin mudah meninggalkan kebiasaan buruk setelah rutin melaksanakan tahajud, maka hendaknya ia bersyukur kepada Allah dan terus menjaga istiqomahnya. Jangan merasa aman dari dosa, tetapi jadikan perubahan tersebut sebagai motivasi untuk semakin mendekat kepada Allah. Semakin jauh seseorang dari maksiat, semakin lapang hatinya, semakin tenang hidupnya, dan semakin besar peluangnya untuk meraih keberkahan dunia serta keselamatan di akhirat. Inilah salah satu bukti nyata bahwa tahajud bukan hanya mengubah malam seseorang, tetapi juga mampu mengubah seluruh arah kehidupannya menuju jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Rezeki menjadi lebih berkah. Salah satu tanda yang sering dirasakan oleh orang-orang yang istiqomah dalam melaksanakan sholat tahajud adalah hadirnya keberkahan dalam rezeki mereka. Keberkahan rezeki tidak selalu diukur dari banyaknya jumlah harta, tingginya jabatan, atau besarnya penghasilan yang diperoleh setiap bulan. Dalam pandangan Islam, rezeki yang berkah adalah rezeki yang mendatangkan ketenangan, kecukupan, kemanfaatan, dan semakin mendekatkan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang memiliki penghasilan besar tetapi hidupnya penuh kegelisahan, hutang, dan konflik keluarga. Sebaliknya, ada orang yang penghasilannya sederhana, namun kehidupannya dipenuhi rasa syukur, ketenangan, kesehatan, dan kebahagiaan. Inilah yang dimaksud dengan keberkahan, yaitu kebaikan yang terus bertambah dan memberikan manfaat yang luas dalam kehidupan seorang hamba. Salat tahajud mengajarkan seorang muslim untuk menggantungkan harapannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pemilik seluruh rezeki. Ketika seseorang bangun di tengah malam dan mengangkat kedua tangannya untuk berdoa, ia sedang mengakui bahwa tidak ada satupun pintu rezeki yang dapat terbuka tanpa izin Allah. Kesadaran ini sangat penting karena banyak manusia yang terlalu bergantung kepada kemampuan diri, pekerjaan, relasi, atau kekuatan materi. Padahal semua itu hanyalah sarana. Allah lah yang menjadi sumber segala karunia. Ketika hati seorang hamba semakin dekat kepada Allah melalui tahajud, maka ia akan memperoleh keyakinan yang lebih kuat bahwa rezekinya telah diatur oleh Allah. Keyakinan ini membuatnya lebih tenang dalam bekerja, lebih jujur dalam mencari nafkah, dan lebih sabar ketika menghadapi kesulitan ekonomi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bukanlah kekayaan itu karena banyaknya harta benda, tetapi kekayaan yang sebenarnya adalah kaya hati." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini mengajarkan bahwa ukuran keberhasilan hidup bukanlah banyaknya harta yang dimiliki, melainkan kondisi hati seseorang. Orang yang kaya hati akan selalu merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Ia tidak mudah iri terhadap keberhasilan orang lain dan tidak terus-menerus merasa kurang. Tahajud memiliki peran besar dalam membentuk sikap ini karena setiap malam seorang hamba belajar untuk menyerahkan seluruh urusannya kepada Allah. Ia memahami bahwa Allah Maha mengetahui apa yang terbaik untuk dirinya. Ketika rasa qanaah atau merasa cukup mulai tumbuh, maka hidup akan terasa lebih ringan dan lebih bahagia meskipun tidak memiliki segala sesuatu yang diinginkan. Keberkahan rezeki juga sering terlihat dari terbukanya berbagai kemudahan yang sebelumnya tidak pernah diduga. Banyak orang yang menjaga tahajud merasakan bahwa urusan pekerjaan menjadi lebih lancar, usaha yang sebelumnya sulit berkembang mulai menunjukkan hasil, peluang-peluang baru bermunculan, atau mereka dipertemukan dengan orang-orang yang membantu perjalanan hidupnya. Semua itu tidak selalu datang secara instan, tetapi Allah memberikan jalan keluar yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran bahwa barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Tahajud yang dilakukan dengan ikhlas dapat menjadi salah satu sarana untuk meningkatkan ketakwaan tersebut. Selain bertambahnya kemudahan dalam memperoleh rezeki, keberkahan juga tampak dari terjaganya rezeki yang telah dimiliki. Tidak sedikit orang yang memperoleh penghasilan besar tetapi habis untuk biaya pengobatan,
konflik keluarga, masalah hukum, atau berbagai musibah yang menguras harta. Sebaliknya, orang yang diberkahi rezekinya seringkali merasakan bahwa penghasilannya cukup untuk memenuhi kebutuhan. Keluarganya diberikan kesehatan, rumah tangganya lebih harmonis, dan hartanya dapat digunakan untuk berbagai kebaikan. Inilah bentuk keberkahan yang sesungguhnya. Oleh karena itu, jika setelah istiqomah dalam tahajud seseorang merasakan hidupnya semakin cukup, semakin tenang, dan semakin mudah bersyukur atas nikmat yang dimiliki, maka hal itu bisa menjadi salah satu tanda bahwa Allah sedang menurunkan keberkahan dalam rezekinya. 4. Doa lebih mudah terkabul. Salah satu alasan utama banyak orang berusaha menjaga sholat tahajud adalah karena waktu tersebut termasuk waktu yang sangat mustajab untuk berdoa. Sejak zaman para nabi hingga para ulama dan orang-orang soleh, malam hari selalu menjadi waktu istimewa untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat dunia menjadi sunyi dan aktivitas manusia berkurang, seorang hamba berdiri di hadapan Robnya dengan penuh kerendahan hati, mengakui kelemahan dirinya, dan memohon segala kebutuhan hidupnya. Dalam keadaan seperti inilah seorang hamba berada pada posisi yang sangat dekat dengan rahmat Allah. Karena itu, tidak mengherankan jika banyak doa yang dipanjatkan dalam tahajud kemudian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara yang luar biasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Rob kita turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir, lalu berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, maka akan aku beri. Siapa yang memohon ampun kepadaku, maka akan aku ampuni." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis yang agung ini menunjukkan betapa besarnya kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Allah membuka pintu doa selebar-lebarnya pada sepertiga malam terakhir dan mengundang para hambanya untuk meminta apapun yang mereka butuhkan. Oleh karena itu, ketika seseorang rutin melaksanakan tahajud dan berdoa dengan penuh keyakinan, ia sedang memanfaatkan salah satu kesempatan terbaik yang diberikan Allah kepada manusia. Bahkan banyak ulama mengatakan bahwa salah satu kerugian terbesar seorang muslim adalah ketika ia melewati waktu mustajab tersebut dalam keadaan tidur tanpa pernah memanfaatkannya untuk mendekat kepada Allah. Tanda bahwa tahajud mulai membawa keberkahan dalam kehidupan seseorang sering kali terlihat dari semakin banyaknya doa yang memperoleh jawaban dari Allah. Perlu dipahami bahwa terkabulnya doa tidak selalu berarti Allah memberikan apa yang diminta persis sesuai keinginan. Terkadang Allah mengabulkan doa dengan cara yang berbeda, pada waktu yang berbeda, atau dalam bentuk yang lebih baik daripada yang dibayangkan oleh seorang hamba. Ada kalanya seseorang meminta satu hal, tetapi Allah menggantinya dengan sesuatu yang lebih bermanfaat. Ada pula yang berdoa agar terhindar dari kesulitan tertentu, lalu Allah mengalihkan berbagai musibah yang sebenarnya hampir menimpanya. Semua itu termasuk bentuk pengabulan doa yang seringkali tidak disadari manusia. Selain melihat terkabulnya doa secara nyata, tanda lainnya adalah munculnya keyakinan yang semakin kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang sering bertahajud tidak mudah berputus asa ketika doanya belum terwujud. Ia memahami bahwa Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui waktu terbaik untuk mengabulkan setiap permohonan. Keyakinan seperti ini merupakan karunia yang sangat besar karena banyak orang berhenti berdoa hanya karena merasa doanya belum dijawab. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa doa seorang muslim akan terus diterima selama ia tidak tergesa-gesa dan berkata bahwa doanya tidak dikabulkan. Tahajud membantu seseorang membangun kesabaran, keteguhan hati, dan kepercayaan penuh kepada kebijaksanaan Allah. Lebih dari itu, orang yang sering bermunajat di malam hari akan merasakan hubungan yang lebih dekat dengan Allah. Ia tidak hanya datang kepada Allah ketika sedang memiliki masalah, tetapi menjadikan doa sebagai bagian dari kehidupannya setiap hari. Dalam keadaan senang ia berdoa, dalam keadaan sulit ia berdoa. Ketika berhasil ia bersyukur melalui doa, dan ketika gagal ia kembali meminta pertolongan melalui doa. Kebiasaan ini membuat hidupnya selalu terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seseorang telah mencapai keadaan seperti ini, maka sesungguhnya ia telah memperoleh salah satu nikmat terbesar dalam kehidupan.
Sebab keberhasilan yang paling agung bukan hanya terkabulnya suatu permintaan, tetapi ketika seorang hamba merasakan kedekatan yang terus-menerus dengan Rob yang mengabulkan segala doa. 5. Hidup menjadi lebih tenang dan lapang. Salah satu tanda yang paling dirasakan oleh orang yang istiqomah melaksanakan sholat tahajud adalah hadirnya ketenangan dalam hati dan kelapangan dalam menjalani kehidupan. Ketenangan ini merupakan nikmat yang tidak dapat dibeli dengan harta, tidak dapat diperoleh hanya dengan jabatan, dan tidak selalu dimiliki oleh orang-orang yang hidup dalam kemewahan. Banyak manusia yang memiliki segala fasilitas dunia tetapi hidup dalam kecemasan, ketakutan, dan kegelisahan yang terus-menerus. Sebaliknya, ada orang yang hidup sederhana namun wajahnya memancarkan ketenangan dan hatinya dipenuhi rasa damai. Salah satu sebab terbesar lahirnya ketenangan tersebut adalah kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seorang hamba terbiasa bangun di sepertiga malam terakhir untuk bermunajat kepada Allah, hatinya akan semakin mengenal siapa tempat bergantung yang sesungguhnya. Ia tidak lagi menggantungkan seluruh kebahagiaannya kepada dunia yang sifatnya sementara, melainkan kepada Allah yang tidak pernah mengecewakan hambanya. Sholat tahajud memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kesehatan spiritual seseorang. Dalam kesunyian malam, jauh dari hiruk-pikuk kehidupan dan berbagai gangguan dunia, seorang hamba memiliki kesempatan untuk mencurahkan seluruh isi hatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia menceritakan kesedihannya, kegagalannya, ketakutannya, harapannya, dan segala beban yang selama ini mungkin tidak mampu ia ceritakan kepada siapapun. Ketika semua itu disampaikan kepada Allah dengan penuh keyakinan, hati menjadi lebih ringan. Banyak orang yang merasakan bahwa setelah menangis dalam sujud tahajud, beban yang sebelumnya terasa sangat berat menjadi lebih mudah untuk dihadapi. Masalah yang belum selesai memang masih ada, tetapi kekuatan untuk menghadapinya menjadi jauh lebih besar. Inilah salah satu bentuk pertolongan Allah yang sering diberikan kepada hamba-hamba yang menjaga hubungan dengannya melalui tahajud. Tahajud merupakan salah satu bentuk zikir yang paling sempurna karena di dalamnya terdapat sholat, doa, istighfar, bacaan Al-Quran, dan munajat yang dilakukan dengan penuh keikhlasan. Ketika seseorang terus-menerus mengisi malamnya dengan ibadah seperti ini, maka Allah akan menanamkan ketentraman ke dalam hatinya. Ia menjadi lebih kuat menghadapi tekanan hidup, lebih sabar menghadapi ujian, dan lebih mampu mengendalikan emosi ketika menghadapi keadaan yang tidak sesuai harapan. Ketenangan yang lahir dari tahajud juga membuat seseorang memiliki cara pandang yang berbeda terhadap berbagai peristiwa kehidupan. Ia tidak mudah panik ketika mengalami kesulitan, karena ia yakin bahwa Allah memiliki rencana yang terbaik. Ia tidak mudah putus asa ketika menghadapi kegagalan, karena ia percaya bahwa setiap ketetapan Allah pasti mengandung hikmah. Ia juga tidak mudah sombong ketika memperoleh keberhasilan, karena ia sadar bahwa semua itu hanyalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap seperti ini menjadikan hidup lebih seimbang. Ketika mendapatkan nikmat, ia bersyukur. Ketika menghadapi ujian, ia bersabar. Dalam kedua keadaan tersebut, hatinya tetap berada dalam ketenangan karena selalu terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih jauh lagi, ketenangan yang diberikan Allah kepada orang yang menjaga tahajud seringkali memengaruhi seluruh aspek kehidupannya. Hubungan dengan keluarga menjadi lebih baik karena ia lebih sabar dan bijaksana. Hubungan dengan sesama menjadi lebih harmonis karena ia tidak mudah tersinggung dan tidak suka memperbesar masalah. Dalam pekerjaan, ia mampu berpikir lebih jernih sehingga dapat mengambil keputusan dengan lebih baik. Bahkan ketika menghadapi musibah yang besar sekalipun, ia tetap memiliki tempat untuk kembali, yaitu sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika seseorang mulai merasakan bahwa hidupnya menjadi lebih damai, pikirannya lebih tenang, dan hatinya lebih lapang setelah menjaga tahajud, maka itu merupakan salah satu tanda yang sangat baik bahwa Allah sedang menurunkan rahmat dan ketentraman ke dalam kehidupannya. 6. Semakin gemar beramal soleh. Tanda berikutnya yang menunjukkan bahwa tahajud membawa pengaruh besar dalam kehidupan seorang hamba adalah munculnya semangat yang semakin kuat untuk melakukan berbagai amal soleh. Dalam Islam,
Salah satu tanda diterimanya sebuah kebaikan adalah ketika Allah memberikan taufik kepada seseorang untuk melakukan kebaikan berikutnya. Sebaliknya, salah satu tanda kerugian adalah ketika seseorang melakukan amal baik tetapi setelah itu kembali tenggelam dalam kelalaian dan kemaksiatan. Orang yang istiqomah dalam tahajud biasanya akan merasakan perubahan yang bertahap namun nyata dalam dirinya. Ia menjadi lebih mudah melakukan berbagai bentuk ketaatan, baik yang berkaitan dengan ibadah kepada Allah maupun yang berkaitan dengan hubungan sosial terhadap sesama manusia. Sholat tahajud memiliki kekuatan untuk menghidupkan hati. Ketika hati hidup, ia akan selalu mencari jalan yang dapat mendekatkannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, seseorang yang menjaga tahajud seringkali mulai merasakan dorongan untuk memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak zikir, memperbanyak istighfar, dan lebih serius dalam menjaga kualitas sholat wajibnya. Jika sebelumnya ia hanya melakukan ibadah sebatas kewajiban, kini ia mulai merasakan kerinduan untuk menambah amal-amal sunnah. Hatinya tidak lagi puas hanya dengan melakukan yang minimal, tetapi ingin terus meningkatkan kualitas hubungannya dengan Allah. Keinginan seperti ini merupakan karunia yang sangat besar karena tidak semua orang diberikan kecintaan terhadap amal soleh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila Allah menghendaki kebaikan pada seorang hamba, Dia akan memakainya. Para sahabat bertanya, bagaimana Allah memakainya? Beliau menjawab, Allah memberinya taufik untuk melakukan amal soleh sebelum ia meninggal. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini menunjukkan bahwa salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada seorang hamba adalah dengan memberinya kesempatan dan kemampuan untuk terus melakukan kebaikan. Orang yang dicintai Allah tidak hanya diberi nikmat berupa harta atau kesehatan, tetapi juga diberi nikmat berupa kecintaan kepada amal soleh. Ketika seseorang mulai merasa senang menghadiri majelis ilmu, senang bersedekah, senang membantu sesama, dan senang melakukan berbagai bentuk kebaikan lainnya, maka itu merupakan tanda yang sangat berharga. Sebab hati manusia pada dasarnya cenderung mengikuti apa yang dicintainya. Jika hatinya mencintai amal soleh, berarti Allah sedang mengarahkan hidupnya menuju jalan yang penuh keberkahan. Semangat beramal soleh yang lahir dari tahajud juga terlihat dalam hubungan seseorang dengan sesama manusia. Ia tidak hanya menjadi lebih rajin beribadah secara pribadi, tetapi juga lebih peduli terhadap kebutuhan orang lain. Ia mulai lebih ringan membantu orang yang kesulitan, lebih mudah memaafkan kesalahan, lebih menjaga lisannya, dan lebih berhati-hati agar tidak menyakiti orang lain. Ia memahami bahwa kebaikan tidak hanya terbatas pada sholat dan zikir, tetapi juga mencakup akhlak yang mulia dalam kehidupan sehari-hari. Perubahan ini menunjukkan bahwa pengaruh tahajud tidak berhenti pada hubungan vertikal antara hamba dan Allah, tetapi juga memperbaiki hubungan horizontal dengan sesama manusia. Semakin banyak amal soleh yang dilakukan seseorang, semakin besar pula peluangnya untuk memperoleh ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ketika seseorang merasakan bahwa setelah menjaga tahajud ia menjadi lebih mudah melakukan kebaikan, lebih semangat mencari ilmu agama, lebih rajin bersedekah, lebih suka membantu sesama, dan lebih berusaha menjaga akhlaknya, maka hendaknya ia bersyukur kepada Allah atas nikmat tersebut. Jangan pernah meremehkan perubahan-perubahan kecil dalam kebaikan, karena bisa jadi itulah tanda bahwa Allah sedang membimbing langkahnya menuju derajat yang lebih tinggi di sisinya. Sesungguhnya kehidupan yang paling beruntung bukanlah kehidupan yang dipenuhi kemewahan dunia, melainkan kehidupan yang dipenuhi taufik untuk terus beramal soleh hingga akhir hayat dan bertemu Allah dalam keadaan terbaik. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, sholat tahajud bukan sekadar ibadah malam yang dilakukan untuk memohon kelancaran rezeki, kesembuhan, atau terkabulnya berbagai keinginan duniawi. Lebih dari itu, tahajud adalah jalan istimewa yang Allah berikan kepada hamba-hambanya untuk membangun kedekatan yang lebih dalam dengannya. Melalui tahajud, seorang muslim belajar untuk menguatkan iman, membersihkan hati, memperbaiki akhlak, dan menyerahkan seluruh urusannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun demikian, setiap muslim hendaknya memahami bahwa tujuan utama tahajud bukanlah semata-mata mencari tanda atau menunggu perubahan besar dalam hidup.
Tujuan yang paling agung adalah mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendekatkan diri kepadanya. Jika Allah memberikan berbagai kemudahan, ketenangan, dan keberkahan setelah seseorang menjaga tahajud, maka itu adalah bonus dari kasih sayangnya. Karena itu, janganlah mudah menyerah ketika doa belum terkabul atau ketika perubahan belum terlihat secara nyata. Teruslah mengetuk pintu langit dengan doa-doa yang tulus, karena Allah tidak pernah menyia-nyiakan air mata yang jatuh dalam sujud, tidak pernah mengabaikan doa yang dipanjatkan dengan penuh keyakinan, dan tidak pernah melupakan hamba yang datang kepadanya dengan hati yang ikhlas. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita termasuk golongan hamba-hamba yang senantiasa menjaga sholat tahajud, baik dalam keadaan lapang maupun sempit, dalam keadaan senang maupun susah. Semoga Allah menguatkan langkah kita untuk istiqomah dalam ketaatan, membersihkan hati kita dari segala penyakit hati, melimpahkan keberkahan dalam rezeki dan umur kita, mengabulkan doa-doa terbaik yang kita panjatkan, serta menutup kehidupan kita dengan husnul khotimah. Dan semoga setiap sujud yang kita lakukan di keheningan malam menjadi saksi di hadapan Allah pada hari kiamat nanti bahwa kita pernah berusaha mendekat kepadanya dengan penuh harap, cinta, dan keimanan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga yang menyimak video ini sampai akhir terhindar dari neraka dan dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya Rabbal Alamin.